Yang Mulia, pejabat pemerintah akan mengunjungi organisasi wanita bulan depan. Jika mereka melihat di sini, segala sesuatunya beres, mereka akan memberikan hibah besar. Jadi akan lebih baik jika kita sering mengunjungi tempat ini, Yang Mulia. Vimla, di mana manajernya? Dia di sana. Di sana. Pak Manajer. Kemana saja kau ini? Berikan kotak-kotak itu kepada penyalur. Mereka sudah di sini. Tapi Pak, saya... Sudah, kau jangan banyak tanya. Cepat berikan kotak itu kepada penyalur. Baik. Silakan saja. Lain kali hati-hati. Maafkan saya. Ada raja. Salam Yang Mulia. Salam Ibu Suri. Selamat datang di organisasi wanita. Ayo, biar aku tunjukkan area pabrik. Mari. Silakan. Semuanya silahkan duduk, silahkan. Negara kita sudah mendapat kebebasan. Tapi para wanita di sini masih menjadi budak. Dan di sini mereka tidak berdiri di atas kaki mereka. Karena pemerintah itu telah membuka lembaga seperti organisasi wanita ini yang dijalankan oleh kami. Dan Raja Kaal juga selalu ingin membantu para pekerja wanita. Dan Alka mana? Aku sudah menulisnya. Di mana saya harus menyimpannya? Kamal, tolong simpan ini. Dan kalian pasti akan senang mendengarnya. Kalau Yang Mulia telah memutuskan bahwa wanita di sini yang menjahit sebagian besar pakaian bulanan ini akan diberikan 300 rupiah sebagai hadiah dari Yang Mulia. Kenapa mereka bertepuk tangan? Kau tidak dengar apa yang dia katakan? Wanita yang membuat paling banyak pakaian bulan ini akan diberikan 300 rupiah sebagai hadiah. Itu artinya aku telah datang ke tempat yang tepat. Hei, tunggu dulu. Kau mau pergi kemana? Aku ke sini untuk mencari kerja. Kalau begitu ke sana dan isi formulir. Kau bisa membaca dan menulis kan? Iya, Kalau bisa. begitu tulis namamu ya. Baiklah. Lalu lakukan satu hal, pergi ke sana dan isi formulir. Mengerti? Iya, baik. Silahkan. Nenek! 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 Rani? Kau kemana saja? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kau pergi kemana? Ayah mencariku kemana-mana, tapi aku masih di sekolah. Rani, kau jangan bohong. Ayah pergi ke sekolahmu juga. Apa ayah juga memeriksa tanah di belakang sekolah? Tidak. Kenapa tidak? Jika ayah telah pergi ke sana, ayah akan bertemu denganku.
Aku sedang menonton tupai. Mereka punya uang kan? Pasti sangat mudah bagi mereka untuk menyikat gigi, Ayah. Seolah mereka bukan tupai tapi Taj Mahal. Dan kau terus saja melihat mereka. Aku hanya menonton tupai untuk menghabiskan waktu. Aku sebenarnya ada di sana untuk mempersiapkan balapan yang akan datang, Ayah. Tapi mengapa Ayah berlari? Dokter meminta Ayah untuk tinggal di rumah, bukan? Benar, Ibu. Dia benar. Ketika aku pergi mencarinya keluar, kenapa Ibu harus mencarinya juga? Iya. Karena kau terlambat, aku pergi mencarimu. Ngomong-ngomong, kemana kau pergi? Ibu, aku bertemu dengan petugas di kantor pos tadi. Seorang pejabat besar pemerintah telah datang untuk tinggal di pinggiran kota. Dia mendapat banyak surat resmi di sana. Jadi dia memintaku untuk memberikan surat kepadanya. Jadi aku mengambil pekerjaan itu. Tapi hasilnya cuma sedikit. Itu lebih baik daripada duduk diam karena cedera. Ayah. Sekarang dengan uang Ayah dan uangku, kami akan bisa merawat nenek. Baiklah, kalau begitu, aku akan masak nasi. Tapi Ibu, bukankah beras kita habis? Beras? Sebenarnya aku sudah menyimpan beras. Aku tidak akan membiarkan kalian kelaparan. Aku akan mendapatkan begitu banyak uang, sehingga mereka tidak perlu tidur dengan perut kosong. Aku tidak bisa memberi mereka kemewahan. Tapi selama aku masih hidup, Amerkot, Ibu Ratu, dan Putri Kecil tidak akan pernah menghadapi masalah. Di mana Jivan? Sekarang jam 9:05. Ayo katakan padaku di mana Jivan? Jivan, kau ini sudah melanggar disiplin ruang kelas. Seenaknya kau masuk tanpa malu-malu. Kau lupa meminta maaf dan bahkan kau tidak meminta izin sebelum masuk kelas ini. Kenapa aku harus minta izin? Karena ini kelasku, kau harus tahu itu. Dan kelas ini berada di mana? Ya di istana. Dan istana ada di mana? Tentu saja di Amerkot. Dan siapa pemilik Amerkot? Milikmu atau milik ayahku? Kau itu pelayan ayahku. Dan seorang pangeran bisa memberikan perintah untuk pelayan. Jadi kau harus menuruti perintahku. Jivan! Baiklah, ayo tunjukkan PR yang aku berikan kemarin. Ada apa? Kau tidak menemukan PR-mu? Kalau mau menemukannya, kau harus mengerjakan dulu. Permisi, Guru. Bagaimana kegiatan belajar mereka? Apakah kau mengajar dengan baik? Astaga yang mulia, siapa yang mengajar bebek untuk berenang? Dan siapa aku untuk mengajar sesuatu kepada anak-anak raja? Mereka sudah tahu segalanya. Malah sebaliknya akulah yang belajar dari mereka, iya. Guru, ini pekerjaan rumahku. Itu bukuku. Jivan baru saja mencurinya dariku. Tidak, ini bukuku. Ayah, kakak berbohong. Yang mulia, ini tulisan tangan Pangeran Raja. Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Dengarkan baik-baik.
Kau melakukan hal ini kepada adikmu sendiri, dan kau tidak menyadarinya. Bagaimana ada orang yang sebodoh itu? Hah? Dengarkan aku. Hari ini dia akan tetap dihukum sepanjang hari. Karena dia perlu belajar bahwa hanya pendidikan yang baik yang dapat membantu masa depan seseorang. Kau dihukum. Kukuruyuk. Apa nenek berusia 200 tahun? Hei, apa aku terlihat begitu tua? Apa nenek berusia 150 tahun? Kau bisa terlambat nanti. Ayo, kita harus pergi ke sekolah. Aku akan pergi ke sekolah hanya setelah aku mengantar nenek ke kuil. Ada apa? Nenek mau pergi kemana? Kuilnya kan ada di sini. Ke kuilnya nanti saja. Sekarang nenek mengantarmu sekolah. Tidak, kuil dulu nenek. Kau ini keras kepala. Ayo. Pendeta, ini adalah cucuku. Tolong berkati dia. Halo sayang, siapa namamu? Rani. Gayatri. Nenek, tapi namaku Rani. Ya, kau benar. Ayahmu memanggilmu Rani. Tapi ibumu memberimu nama Gayatri. Dan nenek tidak memberitahuku yang sebenarnya. Sebenarnya Rani, nenek lupa memanggil nama aslimu. Nenek terus saja memanggil Rani. Sepertinya ibumu sangat terinspirasi oleh Ratu Gayatri. Memang sampai saat ini belum ada ratu seperti Ratu Gayatri di Amerkot. Cahaya di wajahnya, Ratu Gayatri sangat cantik. Dia juga cerdas, dan yang terlebih lagi, dia itu sangat murah hati. Sama seperti dirimu. Sekarang Ratu Gayatri di mana? Dia... Pendeta, dia terlambat ke sekolah. Tolong berkati dia. Baiklah, baiklah. Terimalah ini Rani Gayatri. Ayo Rani. Nenek, Hamid dan Golu, mereka selalu saja menggodaku karena namaku. Aku akan memberitahu mereka bahwa aku diberi nama seperti nama Ratu Gayatri. Mereka berdua pasti akan merajuk. Tidak, itu tidak boleh. Kau tidak boleh melakukan hal itu. Kau mengerti? Dengar sayang, namamu sama seperti nama Ratu Gayatri. Dan tidak ada lagi, mengerti? Kau gadis yang baik kan? Tidak, aku gadis yang nakal. Rani. Ratu Gayatri, Ratu Gayatri. Baiklah. Sekarang istirahat makan siang. Sebaiknya aku makan siang dulu. Tuan Ayam, jangan mencoba untuk bangun. Bukankah ayah memintamu untuk tetap dihukum sepanjang hari? Guru sudah memberikan istirahat makan. Bahkan ayam pun makan. Ya, tapi jangan gunakan banyak mentega. Atau nanti dia jadi ayam mentega. Dan kau, kenapa bicara padaku? Ayah sudah bilang kan, tidak ada yang boleh bicara denganmu. Bindu, jangan khawatirkan aku. Aku sudah terbiasa dengan ini. Wah, ayam wajan. Aku akan duduk di sini untuk mengawasi dan memastikan kalau kakak raja tidak mencoba menjadi manusia lagi. Berikan padaku biar aku yang melayani. Hebat sekali. Kau terlambat pada hari pertama pekerjaanmu, Manorama kecil. Berapa kali harus aku katakan aku bukan
bukan Manorama kecil. Namaku adalah Rani. Apapun itu, tapi kau mendapat pemotongan gaji jika datang terlambat. Tolong jangan lakukan itu. Aku datang ke sini tepat waktu. Dan lihat sepatuku rusak. Ada lubang di dalamnya juga. Lihat ini. Pergi dan cuci tanganmu sana. Setelah itu bawa nampan ini ke sekolah. Sekolah? Ada sekolah di dalam istana. Siapa yang belajar di sana? Jangan banyak tanya. Lebih baik bekerja. Pangeran Jivan sedang lapar. Saat dia lapar, dia bisa menyebabkan masalah untukmu. Apa? Sana. Raja, lagi-lagi mendapat masalah ya? Hei kakak raja, kembali ke posisimu. Kalau tidak, aku akan memberitahu ayah. Aku tidak akan kembali ke posisi itu. Tidak peduli siapa yang memerintahkan. Sepertinya kau tidak bagus dalam studi juga. Itu pasti akan terjadi. Orang yang melakukan itu di ruang kelas tidak pernah diberkati dengan pengetahuan. Apa maksudnya? Melakukan apa? Aku minta kau diam, Jivan. Siapa kau? Berani bicara seperti itu dengan raja? Aku adalah Rani. Rani atau pelayan? Aku bukan pelayan. Aku Rani. Rani Gayatri. Kau benar, Jivan. Dia adalah seorang pelayan. Kemarin aku sudah bilang padamu, aku bukan pelayan. Aku sudah memintamu menjauh dari raja, kan? Benarkah? Jadi pengecut ini juga punya penjaga ya? Aku adalah Putri Bindu. Dan aku adalah Ratu. Ratu lebih besar dari seorang putri. Ratu Gayatri adalah ratu dari Amerkot yang paling berani dan juga hebat. Dia dulu tinggal di istana. Dia tidak takut pada siapapun. Aku juga tidak takut pada siapapun. Jadi namamu Rani Gayatri. Kau pernah dengar cerita Ratu Gayatri? Baiklah, aku akan ceritakan tentang Ratu Gayatri. Ayo. Kau masih bekerja. Berapa lama lagi? Sekarang waktunya makan siang. Ayo, pergilah makan. Tidak, terima kasih. Aku baik-baik saja. Darah? Ini karena panas. Kau berbohong. Aku seharusnya tahu ini. Kau menderita TBC ya? Jika sesuatu terjadi padaku, lalu apa yang akan terjadi pada Rani? Tidak. Tuan Monster, kemana aku akan membawaku? Tuan Monster. Itu mengingatkanku pada seseorang. Dan ketika aku diingatkan tentangnya, monster buas di dalam diriku terbangun. Kalau begitu katakan padaku bahwa binatang itu tidak akan lapar, Tuan. Ayo. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang raja dan ratu
Apa kau tahu siapa monster yang membunuh raja dan ratu dan seluruh keluarga mereka? Akulah monster itu. Dia juga sering banyak berbicara seperti dirimu. Itu sebabnya aku membunuhnya. Aku senang melihatnya mati. Apa kau tahu? Ketika darahnya tumpah di tanah, tanah telah berubah menjadi merah. Aku merayakan Holi hanya sekali dalam hidupku. Itu pun dengan darah dari Ratu Gayatri. Apa kau takut? Benarkah? Petir itu memberi cahaya hanya sekali. Dan hanya sesaat saja. Jika kau harus takut pada sesuatu, takutlah akan kegelapan. Jangan pergi! Jangan pergi! Ibu? Penyihir! Ternyata kau. Kalau kau takut di tempat tertutup, lalu apa yang kau lakukan di ruang bawah tanah? Monster itu dia telah mengunciku. Dia adalah ayahku. Oh, Tuan Monster itu adalah ayahmu ya? Iya, dia adalah seorang monster. Dan kau harus menjauh darinya. Kalau tidak, kau akan dibuat camilan. Kau juga takut kilat ya? Aku bahkan tidak takut pada sapi gila, Nandu Baba. Kalau petir ini kecil bagiku. Apa kau datang ke sini untuk mencariku, Raja Baja? Namaku bukan Raja Baja, tapi Raja. Aku ke sana mau main, tidak mencari siapapun. Tapi kau adalah seorang pangeran. Kenapa kau pergi ke ruangan gelap itu untuk bermain, bukannya bermain di istana yang besar? Di istana ini aku merasa sendirian. Kau menyelamatkanku. Terima kasih, Raja Baja. Mengucapkan terima kasih bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Kalau orang Inggris menyebutkan terima kasih tidak seperti itu. Memangnya kau orang Inggris ya? Bisa tanyakan sesuatu? Apa kita berteman sekarang? Wah, bagus, Kak. Ternyata kau sekarang berteman dengan seorang pelayan. Aku tahu kalau kau itu tidak pantas menjadi seorang pangeran. Bagaimana bisa seorang ibu yang gila dan anaknya menjadi seorang pangeran? Bau. Kau harus belajar sopan santun, Jivan. Jika kau memang layak menjadi seorang pangeran, maka buktikanlah. Kalau kau seorang pangeran, maka dorong gadis ini. Raja Baja adalah anak yang sangat baik. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku seorang pangeran dan bukan teman seorang pelayan. Ternyata kau anak yang nakal, Raja Baja. Kau jahat. Nyonya, aku menyembunyikan kebenaran darimu. Karena aku tidak ingin kau menjadi lemah setelah mengetahui kebenaran itu.
Jika pikiran pasien menjadi lemah, maka tubuhnya tidak akan pernah kuat. Katakan, dokter. Bagaimana kondisiku? Demi Tuhan, dokter. Katakan yang sebenarnya. Kondisi Anda cukup kritis saat ini. Itu penyakit yang menular. Itu dapat menyebar melalui kontak secara langsung. Itu sebabnya Anda harus menjauh dari semua orang di sekitar Anda. Aku memberitahu Lakan, Anda bisa dirawat di rumah sakit. Tapi Lakan telah mengalami cedera. Nyonya, obat yang kuberikan padamu itu akan cukup membantumu. Tapi tolong jaga diri Anda baik-baik ya. Aku permisi. Bagaimana dengan Rani? Nenek, aku tidak akan pernah pergi ke sana lagi. Ratu Gayatri adalah... Menjauh dariku. Rani? Apa yang terjadi, Nenek? Kenapa Nenek marah? Aku bilang pergi. Dan jangan pernah menyentuh apapun milikku. Apa kau mengerti? Tapi kenapa? Pergi sekarang, pergi. Tidak ada yang mencintaiku. Tidak ada. Rani? Lakan, sekarang kau harus menjaga Raniku. Apa kau mendengarku? Sudahlah sayang, kau jangan menangis. Sudahlah Rani. Hah? Ayah, aku tidak menangis karena Nenek mendorongku tadi. Aku menangis karena Nenek sekarang tahu bahwa dia menderita sakit. Kali Prasad juga cukup kesal. Aku menawarinya roti, tapi dia tidak mau memakannya. Dia memberikannya kepada anjing pendeta. Dia tidak memakannya. Rani, hanya karena nenek menyuruhmu untuk pergi, itu tidak berarti bahwa dia tidak sayang padamu. Dia sangat mencintaimu sehingga dia tidak bisa melihatmu terluka. Lihatlah, karena penyakit yang dia miliki, dia harus menjauh dari semua orang. Sayang, sampai kita tidak mengirim dia ke rumah sakit di Kasauli, rumah kita akan menjadi rumah sakit. Dan pasien yang berada di rumah sakit karena penyakit ini, mereka tidak diizinkan bertemu dengan siapapun. Sudahlah, bukan apa-apa. Kau jangan menangis. Aku tahu, Ayah. Cinta Nenek yang begitu besar telah memaksaku untuk menangis. Kalau tidak, maka aku tahu ini hal yang benar. Aku bisa menjauh dari Nenek selama beberapa hari, agar dia tidak meninggalkan kita untuk selamanya. Tidurlah bonekaku sayang, tidurlah bonekaku sayang, tidurlah. Di mana ibumu? Aku tidak tahu kenapa tanya aku. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ayah katakan di mana ibumu? Mungkin ayahmu masih hidup. Ayahku masih hidup? Ya Bindu, itu sebabnya aku ingin bertemu ibumu. Ibu! Siapa yang memberitahumu itu? Aku sedang bermain di halaman di depan istana.
Dan ada seorang pria memberiku surat ini. Untuk Putri Swarnaleka, ayah dari putrimu Bindu, dia masih hidup. Jika kau ingin mengetahui di mana dia, maka temui aku di taman. Besok pagi jam 10. Siapa yang memberikan ini padamu? Siapa dia? Aku tidak tahu karena wajahnya tertutup. Ibu, apa ayah masih hidup? Rani, ayo minum susu. Wow, bagus sekali Rani. Bagaimana kau bisa minum semua susu itu? Jika aku menjadi gadis yang baik, maka nenek akan segera sembuh. Ayah membuat kepangannya lebih tinggi dari yang lainnya. Benar? Aku terlihat seperti pelawak ya. Aku akan menggunakan semua tawa nenek untuk menakuti semua ketakutanku. Aku akan pergi ke istana dan berbicara dengan monster itu demi uang. Ayah, bisa aku tanya sesuatu? Kau tidak tanya, ayah bilang tidak? Aku masih akan bertanya. Lalu tanyakan sekarang. Apa arti seorang pelayan? Jika aku menyajikan air atau makanan kepada siapapun, apakah aku bisa disebut sebagai pelayan? Sekarang ayah harus bilang apa, anakku? Dengar, Rani artinya seorang ratu. Sekarang katakan, bisakah seorang ratu menjadi pelayan siapapun? Nenekmu sudah menyiapkan makanan dan minuman untukmu. Apakah dia pelayanmu? Tidak kan? Demikian juga, orang yang melakukan pekerjaan bisa disebut pelayan. Tapi anakku, ada perbedaan yang besar antara menjadi budak dan seorang pelayan. Dulu orang yang seperti itu disebut dengan budak. Mereka tidak memiliki hak apapun. Tapi sekarang mereka yang menjadi budak hanyalah budak dari pikiran mereka sendiri. Dan tidak ada lagi. Apa kau mengerti? Oh iya, ngomong-ngomong, dari mana kau dapat pertanyaan seperti itu? Dari sini. Dari sini? Hah? Dia lupa makan siangnya tertinggal di sini. Paman Juman bilang jangan sampai terlambat. Rani? Kemana dia? Bukannya dia ke sekolah? Rani? Rani akan ke istana.
Ayo. Lagan. Siapakah? Apa dia bukan ayah? Surat itu mengatakan... Anda akan menemukan masa depan Anda, suami dan ayah anak Anda. Ya, itu benar. Aku adalah calon suamimu. Dan aku adalah ayah dari anakmu. Apa kau tahu konsekuensi dari kelakuanmu ini? Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh, menantu ratuku. Apa yang terjadi? Kau tidak menyukai calon pengantin pria Anda? Kerajaan terus berbicara tentang memukimkan para janda. Dan aku juga berpikir seperti itu. Aku juga hanya tahu satu janda di sini. Yaitu kau. Aku melihat seorang lelaki yang mirip Lagan. Maka aku memilihnya untukmu. Bindu masuk ke dalam. Tapi Ibu... Ibu bilang masuk ke dalam. Jika kau sangat tertarik untuk menjodohkan seorang janda, kenapa kau tidak memulai dari dirimu? Kau seorang janda, dan kau menyukai pria itu. Menikah saja dengannya. Menantu ratu, rasanya aku ingin mencekikmu. Tapi tidak sekarang, setelah pernikahan keduamu. Dan kau bukan orang yang bersih bahwa kau bertindak begitu suci di depan seorang pria. Hanya wanita sepertimu yang bisa mengatakan hal menjijikan. Apa yang kau dapatkan dengan menyakiti perasaan gadis lugu? Apa kau tidak merasa malu? Apa kau benar-benar berpikir bahwa Lagan yang sudah mati bisa hidup kembali begitu? Kenapa kau harus melakukan semua ini? Apa yang kau dapatkan dengan melakukan ini? Alasan mengapa rubah membuat takut domba. Alasan elang mengambil seekor burung. Itu menyenangkan. Aku rasa aku tidak perlu mencari alasan untuk menjadi kejam. Karena aku suka melakukan suatu kekejaman pada siapapun. Kau bertingkah aneh dengan aku dan memberiku alasan. Kau pikir hanya kau yang bisa melakukan permainan. Ingatlah, Tuhan juga memainkan permainan. Dan kau harus perlu memperhatikan langkah Tuhan. Apa kau lupa yang dibuat hari itu? Kau harus membayar dosa-dosamu. Kau akan membayar dosamu di hari terakhirmu. Aku mencekik orang-orang yang ingin menunjukkan kepadaku hari terakhirku. Sejauh ini tidak ada orang yang dilahirkan pemberani. Mau kau lakukan sesuatu untukku? Kau harus mengirimkan surat ini. Ini adalah hadiah untukmu. Sekarang bersenang-senanglah dengan hadiah ini. Terima kasih Ibu Suri. Mungkin aku sudah salah lihat.
Untuk apa Rani datang ke sini, ke istana ini? Lakan? Aku pikir aku sudah tua. Saat bermain dengan ratu menantu, aku juga sudah mulai ragu. Nyonya penyihir, Tikus kecil, apa yang kau lakukan di sini, ha? maafkan aku. Seharusnya aku tidak memanggilmu penyihir, Nyonya penyihir. Apa yang kau lakukan di sini? Aku Rani, aku bekerja di sini. Urus saja urusanmu. Jika aku melihatmu lagi, maka aku tidak akan segan-segan untuk mencekikmu, tikus kecil. Pergilah dari sini.